Selamat pagi sahabat Rehat, salam sehat selalu. Syukur pada Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 2 Juli 2026. Sebelum membaca firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih napas hidup dan hari baru karuniamu. Saat ini kami rindu disapa firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga dapat membaca dan mengerti firman-Mu dengan baik benar. Dan Tuhan tolong kami, jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, Tuhan yang mencukupkan. Sahabat Rehat yang sama-sama diberkati Tuhan, setiap orang mendambakan agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tidak ada orang yang menginginkan keadaan hidupnya yang berkekurangan. Keadaan hidup yang berkekurangan sering membuat seseorang merasa tertekan. Ketika membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak mampu memenuhinya, hati dan pikiran tidak tenang, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Keadaan berkekurangan dialami oleh seorang janda, salah seorang dari istri Nabi yang sudah meninggal. Waktu masih hidup, suaminya takut akan Tuhan. Kini tinggal dia seorang diri yang harus memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya. Namun dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia terlilit utang dan tidak sanggup membayarnya. Keadaan tertekan membuatnya pergi mengadukan keadaannya kepada Nabi Elisa. Janda ini hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak di rumahnya. Nabi Elisa memerintahkannya meminjam bejana dari tetangganya untuk diisi minyak. Janda taat melakukan perintah Nabi Elisa. Semua bejana yang dikumpulkan mulai diisi dengan minyak yang terus mengalir.
sampai tidak terasa semua bejana terisi penuh dengan minyak, dan minyak itu pun berhenti mengalir. Sesuai perintah Nabi Elisa, janda itu menjual minyak yang telah penuh dalam bejana untuk membayar utangnya. Tuhan tahu kebutuhan hidup janda 2 orang anak ini. Allah memelihara hidupnya dengan mujizat atas minyak yang terus mengalir sampai semua bejana terisi penuh. Tuhan peduli pada kebutuhan hidup umatnya. Dia senantiasa mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan tidak terduga. Karena itu, teruslah percaya kepada Tuhan dan taatlah melakukan kehendak Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur ada waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami untuk tidak takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini, seperti yang dialami janda 2 orang anak. Karena apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan, menjamin hidup bagi umatnya yang mau datang berserah dan memohon kepada Tuhan. Ajarlah kami, Tuhan, senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Bapa Surgawi, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sakbara bersama keluarga. Tuhan berkati selalu sehat dalam mengangkat pelayanan-Mu. Bapak Ibu Penatua dan Diaken OIG, Tuhan berkati. Perlengkapi kami senantiasa agar mengangkat pelayanan dengan baik dan sukacita. Pekerja gereja, Tuhan berkati sehat selalu, sehingga boleh melakukan pekerjaannya dengan baik dan tanggung jawab. Berdoa juga buat jemaat-Mu, jemaat Tangerang, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bersukacita sempurnakan sukacita mereka. Yang letih lesu Tuhan kuatkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang mencari pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan, yang takut Tuhan. Anak kami yang dalam studi Tuhan berkati, anak cucu yang dalam pertumbuhan Tuhan Yesus berkati, tumbuh dalam kasih sayang-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang dalam usia indah, Tuhan berkati agar senantiasa hidup sukacita, menikmati hidup karunia Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat program-program dan rencana-rencana jemaat-Mu ke depan dan pembangunan gedung serbaguna di Legok. Tuhan berkati tukang yang bekerja, beri hikmat, kesehatan yang baik, dan mencukupkan dana yang dibutuhkan sehingga boleh selesai dengan baik, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Bapa kami di surga, berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, tetap aman, damai, sejahtera, sehingga kami bebas memuji, memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah rehat pagi ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.